Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, hari raya Paskah semakin mendekat. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami semakin giat mempersiapkan diri untuk perayaan yang menyelamatkan itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa Prapaskah yang ketiga, diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat padamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa,
dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh atau hancur. Dalam suatu komunitas, apapun bentuknya, harus ada kesatuan. Maka kita harus membedakan antara kesatuan dan keseragaman. Keseragaman itu berarti sama persis secara lahiriah, dipandang mata, misalnya baju atau tasnya seragam. Sedangkan kesatuan ini adalah kesamaan di dalam pola pikir dan kehendak, sehingga dikenal dengan ungkapan sehati sejiwa. Jika kita sehati sejiwa dengan kekuatan jahat, maka kejahatanlah yang akan dihasilkan. Demikian juga sebaliknya, jika kita sehati sejiwa dalam kebaikan, maka buah-buah kebaikanlah yang kita hasilkan. Tidak mungkin kekuatan jahat menghasilkan buah-buah kebaikan. Jika demikian, maka ia melawan dirinya sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mampu mengusir setan. Ketaatan Yesus pada semua perintah Allah memberikan tempat bagi Allah untuk benar-benar merajai dirinya. Kerajaan Allah terwujud dalam diri Yesus dan mewujud keluar melalui Yesus. Maka ketika Yesus mengatakan, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka ketahuilah sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus memberikan teladan apa artinya menjadi sungguh-sungguh menjadi milik Allah. Menjadi milik Allah adalah inti perjanjian antara Allah dan manusia. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Konsekuensi dari pilihan untuk menjadi anak-anak Allah adalah ikutilah seluruh jalan yang diperintahkannya kepada kita. Dan itu hanya bisa terjadi apabila seluruh kehidupan kita selalu diwarnai dengan pertobatan yang terus-menerus. Seluruh usaha pertobatan kita arahkan pada pembaharuan perjanjian antara Allah dan kita, yaitu pada pembaharuan janji baptis yang kita ucapkan dalam malam Paskah. Ketika kita membaharui janji baptis, kita disadarkan kembali untuk kembali mengingat perjanjian yang kita ikat dengan Allah ketika kita dibaptis, entah dibaptis tidur ataupun dibaptis berdiri. Inti dari janji baptis yang diucapkan entah oleh orang tua kita atau oleh baptis ketika kita dibaptis masih bayi, ataupun oleh kita sendiri ketika kita dibaptis dewasa, ialah bahwa kita hanya mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya pegangan dan tujuan seluruh kehidupan kita, dan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Tapi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidak jarang dalam menjalani kehidupan kita lupa akan janji kita itu. Akibatnya kita melawan kerajaan Allah, kita melawan iman kita. Pertobatan
pembaharuan janji baptis mengingatkan kita akan janji yang kita ucapkan itu. Maka masa Prapaskah adalah merupakan kesempatan yang bagus untuk kita semakin masuk dan semakin tekun untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai putra-putri Allah yang hidup di zaman sekarang. Sampai sejauh manakah kita telah hidup sesuai dengan kehendak Allah? Ataukah kita masih seperti orang-orang dalam bacaan Injil tadi yang selalu merongrong kerajaan Allah dengan berbagai macam cara? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita terus berjuang untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.